Pernahkah Anda mendengar ada orang yang bilang, judi itu halal, asal niatnya baik? Wah, kalau begitu Abu Nawas pasti punya jawabannya yang bikin ngakak sekaligus nyentil. Tapi, bagaimana jadinya kalau Abu Nawas benar-benar berdebat langsung dengan seorang penjudi yang ngotot membenarkan perbuatannya? Sebelum kita mulai kisah lucunya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini makin semangat berbagi cerita penuh tawa dan hikmah dari Abu Nawas yang selalu bikin kepala geleng-geleng. Yuk, tonton sampai akhir, karena jawabannya nggak akan bisa kamu tebak. Di suatu sore yang teduh di pinggiran kota Baghdad, angin bertiup pelan membawa aroma teh panas dan roti panggang dari kedai tua yang selalu ramai di sudut pasar. Kedai itu bukan sembarang kedai. Di sanalah para warga berkumpul untuk bercerita, bercanda, dan tentu saja, berdebat tentang hal-hal yang kadang tidak masuk akal tapi entah kenapa selalu menarik. Di sudut kedai yang paling dekat dengan jendela, duduklah seorang pria berperut buncit dengan wajah penuh percaya diri. Namanya dikenal oleh banyak orang, Hasan si Raja Dadu. Julukan itu bukan tanpa alasan. Ia bisa melempar dadu dengan gaya yang seolah-olah sedang menari, dan anehnya, ia selalu punya cara untuk menjelaskan bahwa judi bukanlah dosa besar. Hari itu, seperti biasa, Hasan sedang dikelilingi beberapa orang yang bosan menunggu hujan reda. Ia duduk santai sambil menggoyang kursinya dan berkata lantang, "Kawan-kawan, kenapa sih banyak orang bilang judi itu haram? Padahal kalau niatnya hiburan, ya harusnya halal dong. Aku main dadu bukan buat kaya, tapi buat bahagia." Orang-orang di kedai saling pandang, beberapa menahan tawa, sebagian lagi pura-pura serius. Seorang kakek di pojok kanan hanya menggeleng pelan sambil berbisik. Setiap kali dia bicara soal judi, yang kalah pasti logika. Namun Hasan tak peduli. Ia melanjutkan dengan penuh semangat. Coba pikir, kalau orang main catur, boleh. Kalau main domino, boleh. Nah, kalau main dadu, kok dibilang dosa? Padahal sama-sama mainan, kan? Ia menepuk meja keras-keras, membuat cangkir teh di depannya bergetar. Lihat, semua orang cuma ikut-ikutan bilang haram, padahal mereka nggak tahu alasan sebenarnya. Katanya dengan nada yang seolah-olah ia baru saja menemukan rahasia besar dunia. Beberapa orang tertawa kecil. Seorang pemuda di dekat pintu berbisik, "Aduh, kalau begini terus, nanti Tuhan juga bingung dengar pembelaannya." Hasan melanjutkan lagi, kini dengan nada filosofis. "Aku main judi bukan cari uang, tapi cari pengalaman hidup. Kadang menang, kadang kalah. Hidup juga begitu, kan? Kalau gitu hidup ini juga judi dong." Suasana kedai mendadak ramai. Ada yang bersorak, ada yang menepuk dahi. "Wah, ini orang bukan cuma Raja Dadu, tapi juga Profesor Ngaco," ujar seseorang sambil tertawa. Namun Hasan tidak tersinggung. Ia malah semakin semangat. "Kalian jangan salah. Aku bahkan pernah sedekah dari hasil menang main dadu." "Masa iya? Sedekah dari uang yang bikin orang senang malah dosa?" Kalimat itu membuat semua orang terdiam sejenak. Satu dua orang menahan senyum. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar kedai. Suara langkah itu tenang tapi berwibawa, seperti seseorang yang membawa humor dan kebijaksanaan sekaligus. Pintu kedai terbuka perlahan. Seorang pria berjubah lusuh masuk sambil membawa tongkat kayu panjang. Wajahnya terlihat biasa saja, tapi matanya seperti punya cahaya yang bisa membaca isi hati orang. Semua yang ada di kedai langsung tahu siapa dia, Abu Nawas. Hasan melihat kedatangannya dan tersenyum lebar. "Ah, yang datang ini orang paling pintar se-Baghdad. Abu Nawas. Tepat sekali. Aku butuh orang sepertimu untuk menyetujui pendapatku." Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu duduk di kursi kosong di hadapan Hasan. Ia tersenyum samar dan berkata lembut, "Setuju? Aku belum dengar apa-apa, tapi aku sudah penasaran. Katakan, apa yang ingin kau buktikan hari ini?" Hasan langsung membusungkan dada. "Aku ingin menjelaskan bahwa judi itu tidak selalu haram. Semua tergantung niat. Kalau niatnya main-main, ya halal," katanya dengan nada seperti sedang menyampaikan fatwa besar. Abu Nawas memegang dagunya pelan, berpura-pura berpikir serius. Jadi kau bilang, kalau niatnya main-main, maka tidak dosa?" Hasan mengangguk mantap. "Betul sekali. Misalnya aku main dadu hanya untuk hiburan. Aku menang, ya syukur. Aku kalah, ya terima. Tidak ada yang tersakiti." Abu Nawas tersenyum tipis. "Menarik. Tapi, apakah kau tidak merasa rugi kalau kalah?"
Ya rugi sih, jawab Hasan cepat. Tapi itu kan resiko permainan. Kalau begitu, kata Abu Nawas dengan nada pelan tapi tajam, kau menghibur diri dengan cara merugikan dirimu sendiri. Hasan terdiam sebentar. Tapi kan aku juga bisa menang. Abu Nawas mengangguk santai. Jadi kalau kau menang, orang lain yang rugi. Artinya kau bahagia karena orang lain sedih. Begitu. Semua mata di kedai menatap Hasan. Suasana yang tadi ramai mendadak hening. Bahkan sendok yang jatuh pun terdengar seperti genderang perang. Tapi Hasan, yang merasa gengsinya mulai terancam, langsung berkata, itu kan cuma permainan. Sama seperti lomba lari atau adu ayam, kan? Ada yang kalah, ada yang menang. Abu Nawas tersenyum kecil. Oh, jadi menurutmu kesedihan orang lain bisa jadi hiburan? Hasan mencoba tertawa, tapi suaranya serak. Yah, tergantung dari sudut pandang, katanya sambil menggaruk kepala. Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata lembut namun menusuk. Kau tahu, kawan? Kalau dosa bisa berubah jadi pahala hanya karena kata, niatku baik, maka pencuri pun akan bilang dia mencuri demi hiburan. Orang-orang di kedai pun tak tahan. Mereka langsung tertawa keras sampai hampir tumpah teh dari cangkir. Sementara Hasan hanya bisa tersenyum kaku, berusaha tetap terlihat santai meski wajahnya mulai memerah seperti roti bakar gosong. Abu Nawas menepuk meja pelan dan berkata, tapi tenang saja, aku suka orang sepertimu. Setidaknya, kau jujur dengan kebingunganmu. Hasan melirik curiga. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum. Maksudku, kalau kau ingin membuktikan judi itu halal, izinkan aku ikut main sebentar. Siapa tahu aku bisa membantu membuktikannya. Orang-orang di kedai langsung bersorak gembira. Mereka tahu, kalau Abu Nawas sudah mulai tersenyum dengan cara itu, maka akan ada logika yang berputar balik seperti dadu di tangan Raja Dadu. Dan dari situlah perdebatan lucu tapi menggelitik antara Abu Nawas dan penjudi itu pun dimulai. Suasana di kedai Baghdad sore itu berubah seperti panggung sandiwara. Orang-orang duduk melingkar, sebagian menahan tawa, sebagian lagi menatap penasaran ke arah dua tokoh yang kini duduk berhadapan. Hasan si Raja Dadu dan Abu Nawas sang penjawab segala pertanyaan aneh. Di satu sisi, Hasan terlihat masih percaya diri. Ia mengusap jenggot pendeknya dan tersenyum penuh kemenangan. Di sisi lain, Abu Nawas duduk tenang sambil menyeruput teh yang baru dihidangkan, seolah tak peduli bahwa semua mata kini tertuju padanya. Wajahnya biasa saja, tapi siapapun yang mengenalnya tahu, senyum kecil di bibir Abu Nawas bukan tanda ramah, melainkan pertanda akan ada badai logika yang siap mengguncang. Jadi, kata Abu Nawas dengan suara lembut tapi menusuk, kau ingin membuktikan bahwa judi itu halal kalau niatnya baik. Hasan mengangguk mantap. Betul, aku main bukan karena serakah. Aku hanya ingin bersenang-senang. Bukankah Tuhan menyukai orang yang bahagia? Orang-orang tertawa kecil mendengar pembelaannya. Ada yang berbisik, wah, kalau begitu, maling pun bisa bahagia waktu berhasil mencuri. Namun Abu Nawas tidak menertawakan. Ia hanya mengelus janggutnya dan berkata dengan nada santai, menarik, jadi menurutmu yang penting niat, bukan akibatnya. Ya, benar sekali, jawab Hasan cepat, merasa semakin yakin. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas pelan, bagaimana kalau kita main sedikit permainan untuk membuktikannya? Hasan langsung berseri-seri. Nah, itu baru seru. Ayo, permainan apa? Abu Nawas mengeluarkan dua batu kecil dari dalam saku jubahnya. Kita main tebak tangan. Batu ini akan aku sembunyikan di salah satu tangan. Kalau kau menebak benar, aku yang bayar makanmu hari ini. Tapi kalau kau salah, kau yang bayar makananku. Hasan tertawa lebar. Hahaha, itu sih gampang. Aku suka permainan ini. Tidak ada taruhan besar, cuma hiburan ringan. Halal, katanya sambil menepuk meja dengan penuh semangat. Semua orang di kedai langsung menahan tawa. Mereka tahu, kalau Abu Nawas sudah bilang, kita main sedikit permainan, itu bukan permainan biasa. Itu adalah awal dari permainan logika. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi ada satu syarat. Hasan mengernyit. Apa syaratnya? Selama permainan, kau tidak boleh marah, protes, atau merasa tertipu. Karena kau sendiri bilang, judi halal kalau niatnya hiburan. Jadi kalau nanti kau kalah, kau harus tetap bahagia. Setuju? Hasan terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara agak ragu. Setuju, toh aku yakin bakal menang.
Bagus, kata Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Mari kita mulai. Abu Nawas menggenggam kedua tangannya, menggoyangkannya cepat seperti seorang penyihir. Semua mata menatap tajam, sementara Hasan mencondongkan badan dengan penuh konsentrasi. Abu Nawas berhenti, mengangkat kedua tangannya. Nah, batu ini ada di tangan kanan atau kiri? Hasan berpikir sebentar lalu menunjuk tangan kiri Abu Nawas. Abu Nawas membuka tangan kiri, kosong. Ah, tidak apa-apa, kata Hasan cepat. Baru pemanasan. Permainan pun berlanjut. Kali ini Hasan menebak tangan kanan. Lagi-lagi salah. Ia menatap Abu Nawas dengan curiga. Kau sembunyikan batu itu di lengan bajumu, ya? Abu Nawas tertawa ringan. Kau sudah mulai curiga. Bukankah tadi kau bilang ini hiburan halal? Kalau hiburan bikin kau curiga, berarti ada yang salah dengan hiburannya. Kedai pun kembali meledak tawa. Bahkan tukang teh sampai menumpahkan sedikit air ke lantai karena menahan geli. Tapi Hasan tak mau kalah. Baik, satu kali lagi. Aku yakin kali ini menang. Abu Nawas kembali mengocok tangannya. Cepat, gesit, dan penuh gaya. Semua menahan napas. Sekarang batu ada di tangan kanan, teriak Hasan yakin. Abu Nawas membuka tangan kanan. Kosong lagi. Orang-orang di kedai bertepuk tangan riuh. Hidup Abu Nawas, seru seseorang. Sementara Hasan menatap tak percaya. Tunggu, bagaimana mungkin? Kau pasti menyembunyikannya di tempat lain. Abu Nawas meletakkan kedua tangannya di meja dengan tenang, lalu berkata, aku tidak menyembunyikan apapun. Batu ini selalu ada, tapi mungkin bukan di tempat yang kau harapkan. Hasan makin bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum. Maksudku, kadang yang kita cari bukan hilang, hanya berpindah ke logika yang lebih tinggi. Kedai mendadak hening. Semua orang tampak mencoba memahami kalimat itu, kecuali Hasan yang menggaruk kepala kebingungan. Logika lebih tinggi? Maksudmu apa? Tanya Hasan kesal. Abu Nawas menjawab santai. Maksudku, permainan ini seperti hidupmu. Kau bilang main dadu itu hiburan, padahal setiap kali kalah, kau mencari alasan. Sama seperti sekarang, kau kalah dalam permainan kecil ini, tapi tetap mencari pembenaran. Orang-orang langsung tertawa lagi. Benar juga, seru seseorang di belakang. Kalau begitu, kata Abu Nawas dengan nada lembut namun menusuk, kemenanganmu hanya ada di mulutmu, bukan di kenyataan. Hasan terdiam. Ia ingin membalas, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas seperti bumerang yang kembali menghantam logikanya sendiri. Abu Nawas meneguk teh, lalu berkata, jadi, masih mau lanjut bermain? Hasan menatapnya ragu. Aku, mungkin nanti saja. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa-apa. Kadang berhenti sebelum rugi itu lebih bijak daripada terus kalah sambil tersenyum palsu. Suasana di kedai kembali cair. Orang-orang tertawa dan menepuk pundak Hasan yang mulai menunduk malu. Tapi Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menatap Hasan dan berkata pelan, tenang saja, kawan. Aku belum selesai. Permainan baru saja dimulai. Kau masih punya kesempatan membuktikan pendapatmu. Tapi nanti, aku akan ajak kau bermain bukan dengan batu, tapi dengan logika. Kalimat itu membuat semua yang hadir kembali bersorak. Wah, ini seru nih, kata seorang pemuda. Betul. Kalau Abu Nawas sudah bilang, main logika, siap-siap ada yang kalah telak tanpa taruhan, ujar yang lain sambil tertawa. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu menatap Hasan yang kini mulai pucat. Dan di balik senyum misteriusnya itu, semua tahu, debat sebenarnya baru akan dimulai pada bab berikutnya. Sore di kedai Baghdad semakin ramai. Matahari sudah condong ke barat, tapi semangat para pengunjung justru makin menyala. Bagaimana tidak? Mereka sedang menyaksikan duel tidak biasa. Duel antara Hasan si Raja Dadu, yang merasa paling pintar membela kebiasaan buruknya, melawan Abu Nawas, sang ahli logika tak terkalahkan yang selalu punya cara ajaib untuk membalikkan keadaan. Setelah putaran pertama, tebak tangan, tadi membuat Hasan kalah terus. Abu Nawas tersenyum tenang. Tapi kali ini, ia tampak punya ide yang lebih gila. Ia berkata, baiklah, Hasan, permainan tadi terlalu mudah untukmu. Sekarang kita buat permainan yang lebih adil, dan tentu saja lebih halal. Hasan, yang tidak mau terlihat kalah di depan banyak orang, langsung menjawab, ayo, aku siap.
Tapi kali ini aku yang pilih permainannya, biar seimbang. Silakan, kata Abu Nawas dengan nada kalem. Aku ikut saja. Asal jangan yang pakai dadu. Hasan berpikir keras. Lalu ia menepuk meja. Kita main sut jari saja. Kalau aku menang, kau bayar semua makanan di meja ini. Kalau aku kalah, aku yang bayar. Abu Nawas mengangguk. Setuju. Tapi ingat, jangan marah. Ini hiburan halal, bukan? Semua pengunjung kedai tertawa. Nah, ini baru seru, kata seseorang. 2 tangan pun bersiap, dan aba-aba dilontarkan. 1, 2, 3. Hasan mengeluarkan jari telunjuk, ibarat tombak. Abu Nawas mengeluarkan telapak tangan, ibarat perisai. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, maaf ya, tombakmu kena perisaiku. Aku menang. Hasan cemberut tapi menahan diri. Belum tentu. Mungkin ronde kedua lebih adil. Permainan diulang. Kali ini Hasan mengeluarkan batu, kepalan tangan, dan Abu Nawas juga batu. Seri, kata Hasan. Tapi kalau seri, jawab Abu Nawas cepat, berarti tidak ada yang kalah. Tapi, ada yang rugi, karena waktu kita terbuang sia-sia. Dan membuang waktu itu dosa kecil, kan? Kedai pun pecah dengan tawa keras. Hasan menatap Abu Nawas dengan bingung. Loh, kok jadi dosa? Abu Nawas menatapnya santai. Bukankah kau sendiri yang bilang, niat baik membuat semuanya halal? Jadi kalau niat main sut itu hiburan, tapi malah bikin rugi waktu, berarti hiburanmu gagal, bukan? Semua orang di kedai langsung tepuk tangan. Salah satu pelanggan sampai berdiri sambil berseru. Wah, logika Abu Nawas kayak tali surban, makin ditarik, makin melilit. Tapi Hasan belum menyerah. Ia berkata dengan wajah menahan malu. Baik, ronde ketiga. Kalau aku kalah lagi, aku bayar semua makanan di sini. Abu Nawas mengangguk sopan. Setuju. Tapi kalau kau kalah, artinya hiburanmu berubah jadi kerugian ganda. Kerugian ganda? Tanya Hasan bingung. Iya, jawab Abu Nawas. Kau rugi uang, rugi harga diri. 1, 2, 3. Hasan keluarkan tombak. Abu Nawas keluarkan batu. Abu Nawas tersenyum lagi. Wah, tombakmu patah kena batu. Sepertinya aku menang lagi. Hasan menatapnya kesal. Kau licik, Abu Nawas. Kau pasti sudah tahu gerakanku dari awal. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau aku tahu gerakanmu, berarti aku lebih cerdas. Tapi kalau kau tetap kalah 3 kali padahal katanya, niatmu hiburan, berarti hiburanmu tidak pintar memilih arah. Kedai pun meledak tawa lagi. Bahkan pemilik kedai sampai duduk bersandar ke tembok sambil tertawa geli. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap Hasan dengan senyum penuh arti dan berkata, Kau lihat, kawan, kau bilang judi halal karena niatmu hiburan. Tapi setiap kali kau kalah, kau marah, kau curiga, dan kau mencari alasan. Itu bukan hiburan, tapi kebiasaan yang menipu hatimu sendiri. Hasan terdiam. Abu Nawas meneguk tehnya perlahan, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut. Kau tahu kenapa permainan ini terasa tidak adil bagimu? Karena sebenarnya bukan permainan yang salah, tapi hatimu yang ingin menang dengan cara yang kau sebut niat baik. Padahal niat baik tanpa logika benar itu seperti perahu tanpa dayung, jalan sih, tapi arahnya tersesat. Kata-kata itu membuat kedai sunyi. Bahkan angin sore pun seperti berhenti sejenak, memberi ruang untuk kebijaksanaan Abu Nawas yang datang dalam bentuk humor tajam. Setelah hening beberapa saat, Hasan mencoba tertawa kaku. Tapi kan tetap hiburan, Abu Nawas. Kita semua tertawa. Berarti niatku tidak salah dong. Abu Nawas tersenyum lebar. Betul. Tapi sekarang tanya hatimu sendiri. Kau tertawa karena senang, atau karena malu? Kedai kembali riuh dengan gelak tawa. Hasan menutup wajahnya dengan tangan. Aduh, Abu Nawas, logikamu seperti jebakan laba-laba. Baru masuk sedikit, sudah nggak bisa keluar. Abu Nawas tertawa kecil, lalu berdiri sambil merapikan jubahnya. Begitulah, kawan. Orang yang membenarkan kebiasaan buruknya selalu punya banyak alasan. Tapi alasan tidak pernah membuat dosa jadi halal, hanya membuat hatimu kebas. Ia melangkah pelan menuju pintu kedai, lalu menoleh sebentar dan menambahkan dengan gaya khasnya. Oh iya, kau masih berhutang bayar makanan tadi. Tapi jangan khawatir, anggap saja ini latihan sedekah, hiburan yang benar-benar halal.
Semua orang di kedai tertawa terbahak-bahak. Bahkan Hasan akhirnya ikut tertawa juga, meski wajahnya memerah seperti tembaga panas. Ia mengangguk sambil berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini kau menang. Tapi aku janji, aku akan balas debat ini suatu hari nanti." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum bijak. "Kapanpun kau siap, aku juga siap. Tapi sebelum itu, siapkan dulu logikamu, bukan dadumu." Sorak dan tepuk tangan bergemuruh di kedai. Dan seperti biasanya, Abu Nawas keluar dari tempat itu dengan langkah ringan, meninggalkan tawa, malu, dan renungan yang berputar-putar di kepala semua orang yang menonton pertarungan logika itu. Setelah suasana mulai tenang dan raja kembali duduk di singgasananya, Abu Nawas tersenyum kecil. Tatapan matanya tajam namun santai, seperti orang yang sudah tahu cara menaklukkan lawan tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Sementara si penjudi masih tampak percaya diri, menunggu jawaban Abu Nawas yang katanya selalu pintar bicara. Abu Nawas memulai dengan suara pelan tapi penuh arti. "Wahai penjudi yang budiman, atau mungkin budiman yang suka berjudi, kau tadi bilang kalau judi itu halal, karena tidak memaksa orang, benar begitu?" Si penjudi menjawab cepat, "Benar, tidak ada paksaan, semua suka sama suka." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berjalan ke tengah ruangan. "Kalau begitu, bolehkah aku menamparmu dengan sukarela?" tanyanya dengan wajah datar. Semua orang yang mendengar langsung tertawa. Tapi penjudi itu langsung kesal. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Itu berbeda." "Ah, tidak berbeda," jawab Abu Nawas dengan cepat. "Kau bilang tadi, asal suka sama suka, maka halal. Kalau aku ingin menamparmu dan kau tidak keberatan, berarti itu juga halal, kan?" Raja menahan tawa, sementara penjudi mulai gelagapan. Tapi itu bukan soal uang," katanya terbata-bata. Abu Nawas berpura-pura bingung. "Oh begitu, jadi asal ada uang, jadi halal." "Bukan begitu maksudku." "Lalu bagaimana?" tanya Abu Nawas lagi dengan gaya polosnya. "Kau ingin mencari kesenangan dari mengadu nasib dan mengambil hak orang lain kalau menang, lalu bilang itu halal? Kalau begitu, aku juga bisa bilang mencuri halal kalau aku mencuri dengan senang hati dan tidak paksaan. Masalahnya, orang yang kehilangan tetap rugi, bukan?" Raja mulai tertawa kecil, sementara penjudi tampak semakin bingung mencari jawaban. Ia hanya bisa berulang-ulang berkata, "Tapi ini berbeda, ini permainan." Abu Nawas tersenyum licik. "Permainan, ya? Baiklah, ayo kita main juga sekarang." Ia lalu mengambil koin dari sakunya. "Kita lempar koin. Kalau gambar yang keluar, aku tampar kamu 1 kali. Kalau angka yang keluar, kamu tampar aku. Suka sama suka, tidak ada paksaan. Setuju?" Penjudi mulai mundur perlahan. "Tidak, itu aneh," katanya cepat. Raja langsung tertawa keras sampai hampir jatuh dari singgasananya. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang luar biasa. Dengan satu permainan kecil saja, kau bisa menunjukkan bahwa tidak semua hal yang disukai orang bisa jadi halal." Abu Nawas menunduk sopan sambil berkata, "Yang mulia, kadang orang hanya butuh cermin logika untuk menyadari kebodohan mereka sendiri." Para penonton di istana tertawa dan bertepuk tangan. Penjudi itu hanya bisa menunduk malu. Ia tidak bisa membantah lagi, karena semua orang paham maksud Abu Nawas. Abu Nawas lalu menutup dengan kalimat santai tapi menusuk. Kalau semua yang membuat senang dianggap halal, maka dunia ini akan penuh kekacauan. Karena setiap orang punya kesenangan yang berbeda. Dan kalau semua dibiarkan, maka yang benar bisa kalah oleh yang ramai. Raja mengangguk puas. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang sesuatu tampak menyenangkan, tapi di baliknya ada keburukan besar. Hari ini kau telah membuka mata kami semua." Abu Nawas menunduk dan menjawab dengan nada rendah tapi mengena. "Yang mulia, terkadang setan menyamar dalam bentuk kesenangan. Dan tugas kita bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran." Seketika suasana istana menjadi hening, lalu disusul tepuk tangan panjang. Si penjudi pun akhirnya sadar bahwa semua dalih yang ia buat hanyalah cara untuk menutupi kesalahan dirinya sendiri. Dan seperti biasa, Abu Nawas menutup harinya dengan senyum penuh kemenangan, bukan karena berhasil mempermalukan orang lain, tapi karena telah mengingatkan manusia dengan cara yang lucu, cerdas, dan tetap menohok hati. Setelah tertawa besar karena kejenakaan Abu Nawas, suasana istana mulai tenang. Namun di antara tawa dan tepuk tangan, tampak wajah penjudi yang merah pada menahan malu.
Ia tidak terima dipermalukan di depan raja dan banyak orang. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk membalas. Ia berpikir keras mencari cara agar bisa mengalahkan Abu Nawas, atau setidaknya membuatnya terlihat bodoh di depan halayak. Dengan suara yang dibuat-buat tenang, si penjudi berkata, "Abu Nawas, aku akui jawabanmu pintar, tapi terlalu pintar untuk orang biasa. Aku ingin tahu, apakah kau bisa tetap bijak kalau logikanya dibalik?" Abu Nawas tersenyum santai. "Oh, tentu bisa. Silakan, aku tunggu permainan logikamu." Penjudi maju beberapa langkah, lalu berkata, "Baiklah, kau bilang judi haram karena ada pihak yang rugi. Tapi bukankah dalam perdagangan juga ada yang rugi? Kadang orang membeli barang lalu kehilangan uang, dan penjual untung besar. Bukankah itu sama saja dengan judi?" Raja mengangkat alis, tampak tertarik. Itu pertanyaan yang cukup cerdas, gumamnya. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas, menanti bagaimana si cerdik ini akan menjawab. Namun bukannya langsung membalas, Abu Nawas malah duduk di lantai dengan gaya santai. Ia mengambil sepotong roti dari sakunya, menggigitnya sedikit, lalu menatap penjudi sambil tersenyum kecil. "Kau pernah jualan roti?" tanyanya. "Tidak," jawab si penjudi ketus. "Pernah beli?" "Ya, pernah." "Nah," kata Abu Nawas, sambil mengangkat potongan roti, "kalau kau membeli roti dari penjual, apakah kau merasa rugi?" "Tidak, karena aku memang ingin roti itu," jawab si penjudi. "Lalu penjualnya, apakah ia merasa bersalah karena mengambil uangmu?" "Tidak juga, karena ia memang menjual roti." Abu Nawas mengangguk. "Nah, di situ bedanya. Dalam jual-beli, ada barang nyata yang berpindah tangan, ada manfaat yang jelas, ada rida dari dua pihak. Dalam judi, apa yang berpindah? Hanya harapan dan keberuntungan semu. Ketika kau kalah, kau tidak dapat apa-apa kecuali penyesalan. Dan ketika menang, kau mengambil sesuatu yang bukan hakmu." Semua orang di ruangan itu mengangguk pelan, memahami maksud Abu Nawas. Tapi si penjudi masih tak mau kalah. "Tapi bukankah keberuntungan juga bisa jadi rezeki? Kalau aku menang, berarti Allah sedang memberi rezeki melalui jalanku." Abu Nawas tersenyum lebar kali ini, sampai-sampai kumisnya ikut bergoyang. "Oh begitu. Jadi kalau pencuri berhasil mengambil dompet tanpa ketahuan, berarti itu juga rezeki." Raja spontan tertawa terbahak-bahak sampai terbatuk. "Hahaha. Wah, kau benar-benar tidak bisa dilawan, Abu Nawas." Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri, menatap si penjudi dengan gaya bijak tapi lucu. "Wahai penjudi, rezeki itu datang dengan cara yang diridai, bukan dengan cara yang menzalimi. Kalau keberuntungan tanpa usaha dianggap rezeki, maka semua maling bisa bilang dia orang beruntung." Penjudi tampak kewalahan. Tapi karena gengsi, ia tetap berusaha berdiri tegak. "Kau bicara pandai, Abu Nawas. Tapi hidup ini penuh permainan. Siapa tahu judi adalah cara untuk melatih keberanian," katanya, mencoba mengalihkan arah perdebatan. Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau begitu, kau juga bisa melatih keberanian dengan berjalan di atas tembok istana pakai mata tertutup. Tapi kalau jatuh, jangan salahkan siapa-siapa." Raja dan para pengawal langsung tertawa keras lagi. Penjudi itu kini benar-benar kehilangan kata-kata. Namun Abu Nawas menepuk bahunya pelan dan berkata dengan nada lembut, "Kawan, aku tidak benci padamu. Aku hanya tidak ingin kau menipu dirimu sendiri dengan kata halal. Karena kalau dosa dibungkus dengan pembenaran, lama-lama hati kita tak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah." Hening sejenak. Suara tawa berganti menjadi rasa kagum. Raja menatap Abu Nawas dengan senyum penuh penghargaan. "Kata-katamu bukan hanya lucu, tapi juga menohok, Abu Nawas," ujarnya. Penjudi akhirnya menunduk. Wajahnya masih merah namun kini bukan karena marah, melainkan malu. Ia sadar, sekeras apapun ia mencoba, logika Abu Nawas selalu mengarah pada kebenaran. Ia hanya bisa berkata lirih, "Mungkin aku memang salah selama ini." Abu Nawas menepuk pundaknya lagi. "Tidak apa-apa. Orang yang sadar salah, berarti sudah separuh jalan menuju benar." Suasana istana pun kembali hangat. Semua orang menatap Abu Nawas dengan rasa kagum yang bercampur tawa. Meski dengan gaya lucu dan penuh kelakar, ia mampu menundukkan orang yang keras kepala, tanpa marah, tanpa emosi, hanya dengan logika dan tawa yang menenangkan. Raja akhirnya berseru, "Abu Nawas,
kau memang anugerah bagi kerajaan ini. Bahkan orang yang paling keras kepala pun bisa tunduk dengan cara lucumu. Dan Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, Yang mulia, aku tidak sedang menundukkan orang. Aku hanya berusaha menegakkan akal sehat dengan cara yang tidak membuat orang tersinggung. Karena kebenaran tanpa humor kadang sulit diterima, tapi humor yang membawa kebenaran akan lebih mudah menyentuh hati. Semua orang bertepuk tangan panjang. Si penjudi pun ikut tersenyum kecil, sadar bahwa hari itu, ia tidak kalah karena ditertawakan, tetapi karena akhirnya menemukan cermin yang memperlihatkan dirinya sendiri. Setelah perdebatan itu usai, suasana istana perlahan kembali tenang. Raja, para penasihat, dan seluruh hadirin masih tersenyum lebar mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil menyulap perdebatan berat tentang halal haram menjadi tontonan lucu penuh pelajaran. Tapi di balik tawa yang menggema, ada suasana haru yang mulai muncul. Sebab di antara mereka semua, hanya satu orang yang tertunduk diam, si penjudi. Ia terlihat termenung, matanya kosong menatap lantai istana yang mengilap. Di wajahnya masih tersisa rasa malu dan penyesalan. Ia tidak lagi memegang kepala dengan sombong seperti sebelumnya, tidak lagi bicara keras untuk mencari pembenaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah, bukan oleh orang lain, tapi oleh nuraninya sendiri. Raja memperhatikan hal itu dan berkata dengan lembut, Abu Nawas, lihatlah kawanmu itu. Sepertinya kata-katamu menembus hatinya lebih dalam dari yang kau kira. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada rendah tapi penuh makna. Yang mulia, terkadang kekalahan adalah bentuk kemenangan yang lain. Ketika seseorang kalah dari kebodohannya sendiri, berarti ia baru saja menang melawan egonya. Semua orang terdiam, seolah merenungkan kata-kata itu. Sementara si penjudi perlahan berdiri, berjalan ke arah Abu Nawas, lalu menunduk hormat. Abu Nawas, katanya dengan suara bergetar, aku datang ke istana ini dengan niat membenarkan perbuatanku. Tapi kini aku sadar, aku hanya berusaha menipu diri sendiri. Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Bagus. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang baik pun bisa salah, dan orang salah bisa jadi baik, kalau mau mengakuinya. Penjudi itu meneteskan air mata. Aku selama ini hidup dari uang taruhan, merasa bangga ketika menang, padahal aku mengambil dari orang yang kalah. Aku pikir aku hanya bermain, ternyata aku mencuri dengan cara yang tersenyum. Semua yang mendengar terdiam, bahkan raja pun tampak terharu. Ia berdiri dan berkata, Wahai penjudi, selama ini kau mencari pembenaran, tapi kini kau menemukan kebenaran. Itulah anugerah yang lebih besar dari kemenangan apapun. Raja lalu menatap Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, engkau bukan hanya pelawak istana, tapi juga guru kehidupan. Dalam canda dan logikamu, ada nasihat yang menusuk hati tanpa menyakiti. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Yang mulia, kalau boleh jujur, saya pun dulu sering tersesat oleh logika sendiri. Tapi hidup mengajarkan bahwa kebenaran tak selalu harus disampaikan dengan keras. Kadang, satu tawa bisa membuka hati yang tertutup. Para penonton di istana menunduk hormat, menyadari betapa besar makna yang tersembunyi di balik perdebatan lucu itu. Dan sejak hari itu, si penjudi berjanji untuk meninggalkan kebiasaannya. Ia meminta izin kepada raja untuk bekerja jujur, bahkan meminta Abu Nawas menjadi saksinya. Kalau boleh, izinkan aku belajar darimu, Abu Nawas, katanya. Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepala. Belajar dariku? Hahaha, aku saja masih sering belajar dari keanehan dunia ini. Tapi kalau kau mau belajar berpikir dengan hati, bukan hanya dengan logika, maka kau sudah jadi murid terbaikku. Semua orang tertawa hangat, tapi tawa kali ini bukan karena lelucon, melainkan karena rasa bahagia melihat perubahan yang nyata. Raja lalu memerintahkan agar penjudi itu diberi pekerjaan yang layak di istana, agar ia bisa hidup jujur dan menebus kesalahannya. Dan di hadapan semua orang, Abu Nawas berpesan, ingatlah, tidak semua yang membuat kita senang adalah kebaikan. Kadang sesuatu yang terasa pahit justru adalah obat yang menyembuhkan. Penjudi itu menunduk, meneteskan air mata lagi. Terima kasih, Abu Nawas. Aku datang ke sini membawa kesombongan, tapi pulang dengan kerendahan hati. Abu Nawas menepuk pundaknya dan menjawab, bagus. Karena manusia sejati bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu cara bangkit dengan benar. Raja berdiri, mengangkat tangannya dan berkata, hari ini bukan hanya kemenangan Abu Nawas, tapi kemenangan akal sehat atas keserakahan. Semoga semua rakyatku belajar dari kisah ini,
bahwa mencari pembenaran tidak akan pernah sama dengan mencari kebenaran. Istana pun dipenuhi tepuk tangan panjang. Abu Nawas menunduk hormat, sementara penjudi tersenyum kecil meski matanya masih basah. Dan ketika Abu Nawas berjalan keluar dari istana, ia bergumam pelan, "Lucu sekali hidup ini. Kadang orang datang untuk berdebat, tapi malah pulang dengan hati yang tercerahkan." Ia menatap langit sore yang mulai oranye keemasan, lalu berkata lagi, "Mungkin inilah makna dari tawa yang mengajarkan, bahwa kata-kata lembut dan logika yang ringan bisa jadi jalan menuju kesadaran." Dan begitulah, dari sebuah perdebatan tentang judi halal, lahirlah hikmah yang tak terduga, tentang kejujuran, kesadaran, dan tawa yang membawa perubahan. Karena bagi Abu Nawas, dunia memang panggung komedi, tapi setiap tawa bisa menyembunyikan makna besar yang mengantar manusia pulang ke kebenaran. Beberapa hari setelah kejadian di istana, kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan penjudi itu menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Dari pasar rempah sampai kedai kopi, dari tukang pelitur sandal sampai tukang cerita keliling, semua orang membicarakannya dengan gaya mereka masing-masing. Ada yang menirukan cara Abu Nawas menjawab dengan lucu, ada juga yang menirukan wajah malu si penjudi saat kalah debat. Sore itu, Abu Nawas berjalan santai di jalanan Baghdad yang ramai. Ia mengenakan jubah coklat lusuhnya seperti biasa, dengan langkah ringan dan wajah ceria. Udara sore terasa hangat, dan aroma roti panggang bercampur kopi dari kedai di ujung jalan membuatnya lapar. "Ah, sepertinya waktunya mengisi perut dan mengasah logika lagi," katanya sambil tertawa sendiri. Ia masuk ke sebuah kedai sederhana yang penuh dengan orang-orang Baghdad yang sedang bercengkerama. Begitu melihat Abu Nawas datang, suasana langsung riuh. "Abu Nawas datang, pahlawan logika dan tawa," teriak seseorang dari pojok. Abu Nawas mengangkat tangan dengan senyum lebar. "Jangan panggil aku pahlawan, nanti aku disuruh bayar semua pesanan orang di sini." Candanya membuat seisi kedai meledak tawa. Di salah satu meja, ternyata si penjudi yang dulu berdebat dengannya sedang duduk. Kali ini penampilannya jauh berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mencolok seperti dulu, melainkan baju sederhana dan wajahnya tampak lebih tenang. Ketika melihat Abu Nawas, ia langsung berdiri dan menunduk hormat. "Abu Nawas," serunya dengan suara yang tulus. "Aku tidak menyangka bisa bertemu lagi. Hari itu di istana, hidupku benar-benar berubah. Sejak hari itu, aku berhenti berjudi dan mulai bekerja jujur. Kini aku membantu pemilik kedai ini." Abu Nawas menepuk bahunya dengan senyum bangga. "Lihatlah, kalau saja semua orang yang kalah berdebat bisa berubah sepertimu, mungkin dunia ini akan lebih damai dan perutku tidak pernah kosong. Hahaha." Para pelanggan kedai tertawa. Tapi di antara tawa itu, ada rasa haru. Mereka tahu bahwa Abu Nawas bukan hanya lucu, tapi juga membuat orang sadar tanpa memaki. Penjudi itu lalu memanggil pelayan dan berkata, "Bawa roti terbaik untuk Abu Nawas. Hari ini aku yang bayar." Abu Nawas menatapnya dengan mata terbelalak pura-pura kaget. "Wah, sekarang kau bukan hanya tobat, tapi juga dermawan. Hati-hati, nanti kau malah jadi wali," katanya sambil tertawa, membuat semua orang di kedai kembali terbahak. Namun setelah tawa mereda, suasana berubah hangat. Penjudi itu berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, dulu aku selalu pikir hidup ini hanya soal menang dan kalah. Tapi sejak hari itu, aku sadar, yang penting bukan siapa yang menang, tapi siapa yang mau belajar dari kesalahan." Abu Nawas mengangguk. Betul, dunia ini seperti permainan juga, tapi bukan untuk mencari kemenangan, melainkan mencari makna. Salah satu pelanggan kedai yang dari tadi mendengarkan bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa membuat orang sadar hanya dengan bercanda? Apakah itu ilmu sihir?" Abu Nawas tertawa lepas. "Bukan sihir, kawan. Aku hanya percaya. Tawa adalah pintu menuju akal sehat. Kalau kita ingin mengubah seseorang, jangan pukul kepalanya dengan dalil, tapi ketuk hatinya dengan senyum." Ucapan itu disambut tepuk tangan dari seluruh pengunjung kedai. Bahkan pemilik kedai pun keluar dari dapur sambil membawa teko teh dan berkata, "Untuk Abu Nawas, minumannya gratis. Karena hari ini kedai kami bukan hanya penuh tawa, tapi juga penuh hikmah." Abu Nawas mengangkat gelas tehnya dan berkata lantang, "Kalau begitu, mari kita bersulang bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk tobat dan tawa." Semua orang di kedai ikut bersulang sambil tertawa gembira. Namun di balik tawa itu, hati mereka hangat, karena masing-masing tahu, tawa Abu Nawas bukan tawa biasa. Ada pesan yang menyentuh jiwa di balik leluconnya. Menjelang malam, kedai mulai sepi.
Abu Nawas duduk di depan pintu sambil menatap langit Baghdad yang bertabur bintang. Si penjudi duduk di sampingnya. Dia beberapa saat sebelum berkata, Abu Nawas, andai dulu aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku masih hidup dalam kebodohan. Terima kasih karena sudah menamparku dengan logika dan menertawakanku dengan cinta. Abu Nawas tersenyum lembut. Aku tidak menamparmu, kawan. Aku hanya meminjamkan cermin agar kau bisa melihat wajahmu sendiri. Mereka berdua tertawa pelan. Suara angin malam Baghdad berhembus lembut, membawa aroma teh dan debu kota tua. Di kejauhan, terdengar lantunan azan Isya yang menenangkan. Abu Nawas berdiri, merapikan jubahnya, lalu berkata, Kau tahu, hidup ini seperti permainan dadu. Bedanya, nasib tidak bisa kita kendalikan, tapi cara kita menyikapinya, itulah yang menentukan apakah kita kalah atau menang. Penjudi itu tersenyum, dan sekarang aku tahu, yang menang bukan yang kaya, tapi yang tenang. Abu Nawas tertawa. Nah, itu dia. Kau sudah pandai bicara. Jangan-jangan sebentar lagi kau buka sekolah logika saingan punyaku. Keduanya tertawa keras, dan tawa itu menggema di ganggang sempit Baghdad yang mulai sepi. Malam itu menjadi malam yang indah, malam di mana tobat, tawa, dan kebijaksanaan berjalan berdampingan. Begitulah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebaikan tidak selalu datang dari khotbah panjang atau hukuman keras. Kadang cukup dengan satu senyum, satu lelucon, dan satu percikan akal sehat, seseorang bisa berubah selamanya. Karena bagi Abu Nawas, tawa yang tulus adalah doa dalam bentuk paling sederhana. Doa agar manusia bisa tertawa atas kebodohannya sendiri, lalu berubah tanpa merasa dipaksa. Sore mulai menjingga di langit Baghdad. Cahaya matahari menimpa jendela kedai yang tadi menjadi tempat perdebatan sengit antara Abu Nawas dan si penjudi. Sekarang suasana sudah jauh berbeda. Tawa para warga masih bersisa, tapi kini berganti dengan obrolan santai dan renungan. Mereka saling menepuk pundak, membahas betapa luar biasanya logika Abu Nawas yang lagi-lagi berhasil mengubah suasana tegang menjadi pelajaran penuh makna. Si penjudi yang tadi berapi-api kini duduk termenung di sudut. Di depannya, secangkir teh yang sudah dingin sejak lama. Ia memandangi uap teh yang sudah hilang sambil menghela napas panjang. Ternyata aku memang kalah, bukan hanya kalah berdebat, tapi kalah dalam berpikir, katanya lirih. Abu Nawas, yang duduk di seberang dengan santai, hanya tersenyum kecil. Ia tak menepuk dada, tak juga menghina. Dengan suara lembut, ia berkata, Sahabatku, setiap orang bisa salah, bahkan aku pun sering keliru. Tapi yang terpenting bukan siapa yang menang atau kalah dalam bicara. Yang penting adalah siapa yang mau berubah setelah bicara. Penjudi itu menatap Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa disentuh oleh kata-kata seorang yang dianggap gila tapi bijak itu. Jadi, maksudmu, aku masih bisa berubah, meskipun aku sudah lama hidup dalam kebiasaan buruk? Tanya si penjudi ragu. Abu Nawas mengangguk pelan, matanya teduh. Setiap orang punya kesempatan kedua. Bahkan pasir di padang pun bisa menjadi kaca bila dibakar oleh panas yang tepat. Hati manusia juga begitu, asal mau menerima cahaya kebenaran. Warga yang mendengar pun mengangguk-angguk. Beberapa bahkan tampak terharu. Si penjudi lalu menunduk, air matanya menetes di meja kayu kedai. Ia menatap Abu Nawas dengan nada tulus. Aku malu, Abu Nawas. Aku sering menertawakan orang-orang yang jujur. Tapi hari ini, aku justru belajar dari seseorang yang sering dikira gila. Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk bahu si penjudi. Kalau kau merasa malu, itu tanda hatimu belum mati. Orang yang benar-benar rusak adalah yang sudah tak tahu malu saat berbuat salah. Tawa kembali pecah, tapi kali ini bukan tawa mengejek, melainkan tawa kelegaan. Warga merasa mendapat pelajaran yang tak mereka duga datang dari sebuah perdebatan lucu di kedai sederhana. Abu Nawas lalu berdiri, merapikan sorbannya yang miring. Ingat, wahai warga Baghdad, katanya lantang sambil melangkah keluar kedai. Perdebatan itu bukan untuk mencari siapa yang lebih pandai, tapi untuk menemukan siapa yang lebih mau memahami. Kalau niatnya hanya ingin menang, maka kebenaran akan selalu kalah. Ucapan itu membuat kedai hening beberapa detik. Semua orang terdiam, seolah baru saja mendengar khutbah dari langit. Setelah itu, mereka bertepuk tangan, dan beberapa di antaranya bahkan berseru, Hidup Abu Nawas. Bijak tapi lucu. Abu Nawas hanya mengangkat tangan sambil tertawa. Aku bukan bijak, hanya suka berpikir terbalik, katanya ringan sebelum langkah pergi,
meninggalkan aroma humor dan kebijaksanaan di udara Baghdad yang mulai senja. Beberapa hari setelah kejadian itu, kedai yang dulunya sering jadi tempat taruhan berubah suasananya. Tak ada lagi tumpukan uang di meja atau suara orang saling menantang. Kini, setiap sore, kedai itu dipenuhi warga yang ingin mendengarkan kisah-kisah lucu Abu Nawas. Si penjudi pun berubah. Ia kini sering menjadi pelayan di kedai, membagikan teh sambil bercerita pada orang lain tentang hari ketika ia dikalahkan bukan oleh kata-kata kasar, melainkan oleh kebijaksanaan yang menggelitik. Ia sering berkata, "Kalau bukan karena Abu Nawas, mungkin aku masih sibuk mencari alasan untuk berbuat salah. Tapi sekarang, aku tahu, kalau harus mencari pembenaran, pastikan itu untuk kebaikan, bukan untuk kesalahan." Cerita itu kemudian tersebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menceritakannya dari kedai ke kedai, dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah. Nama Abu Nawas semakin harum, bukan karena ia menang berdebat, tapi karena ia mengubah tawa menjadi taubat, mengubah olok-olok menjadi nasihat, dan mengubah logika sederhana menjadi pelajaran hidup yang abadi. Dan begitulah akhir kisah ini, kisah tentang perdebatan lucu yang berakhir dengan pencerahan. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran kadang bisa dibungkus dengan humor, dan nasihat yang paling dalam sering datang lewat tawa. Pesan moral dari kisah ini adalah, jangan mencari pembenaran untuk kesalahan, karena itu hanya memperpanjang keburukan. Tawa bisa menjadi jalan menuju taubat bila hati masih mau menerima nasihat. Orang bijak bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar dari kesalahan orang lain. Kadang, pelajaran hidup paling berharga datang dari orang yang kita remehkan, dan yang paling penting, jangan pernah menantang Abu Nawas berdebat, kecuali kamu siap kalah dengan cara yang lucu. Jadi, sahabat-sahabatku, bagaimana? Lucu tapi penuh makna, kan? Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah kocak dan bijak lainnya dari Abu Nawas. Karena dari tawa, kita belajar bijaksana. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar lucumu di bawah. Siapa tahu Abu Nawas tersenyum dari langit Baghdad. Sampai jumpa di kisah kocak berikutnya. Semoga tawa hari ini membawa berkah dan kebijaksanaan.